Kehidupan di India sangat beragam dan penuh warna, mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi yang telah berkembang selama ribuan tahun. Masyarakat India hidup dalam berbagai kondisi, mulai dari kota-kota besar yang modern dengan gedung pencakar langit, hingga desa-desa tradisional yang masih mempertahankan cara hidup sederhana dan berakar pada adat istiadat lama. Kehidupan sehari-hari dipengaruhi oleh nilai-nilai keluarga yang kuat, gotong royong, dan spiritualitas yang kental. Aktivitas penduduk India sangat beragam, tergantung pada latar belakang sosial dan geografis mereka. Di perkotaan, banyak orang bekerja di sektor teknologi dan bisnis, sementara di daerah pedesaan kehidupan lebih banyak bergantung pada pertanian dan kerajinan tangan. Festival dan ritual keagamaan menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat, menciptakan suasana kebersamaan dan perayaan yang rutin dalam komunitas mereka. Dalam video ini, kita akan melihat lebih dalam mengenai berbagai aspek kehidupan di India, seperti letak geografi, sosial, budaya, sejarah, dan masih banyak yang lainnya. Sebelum mengetahui lebih lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan berbagai hal dan fakta-fakta menarik di channel ini. India memiliki luas wilayah sekitar 3,28 juta kilometer persegi, menjadikannya negara terbesar ketujuh di dunia berdasarkan luas daratan. Negara ini terletak di Asia Selatan dan berbatasan langsung dengan 6 negara: Pakistan di barat, Tiongkok dan Nepal di utara, Bhutan di timur laut, serta Bangladesh dan Myanmar di timur. Secara geografis, India memiliki beragam bentuk bentang alam, mulai dari pegunungan Himalaya di utara yang merupakan pegunungan tertinggi di dunia, hingga dataran Gangga yang subur di bagian tengah. India merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, dengan populasi yang melebihi 1,4 miliar jiwa. Pertumbuhan penduduk di India cukup tinggi, meskipun dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren penurunan laju pertumbuhan. Jumlah penduduk yang besar ini menjadikan India sebagai pasar domestik yang sangat luas, namun juga sebagai tantangan negara dengan demografis yang kompleks. India merupakan negara dengan keragaman etnis yang sangat tinggi. Populasinya terdiri dari berbagai kelompok etnis yang terbentuk dari perpaduan sejarah panjang migrasi, penaklukan, dan pertukaran budaya. Dua kelompok etnis utama di India adalah Indo-Arya dan Dravida. Indo-Arya menempati wilayah utara dan tengah India, sementara kelompok Dravida mayoritas tinggal di wilayah selatan. Selain dua kelompok besar tersebut, terdapat banyak kelompok etnis lain yang tersebar di berbagai wilayah, terutama di bagian timur laut dan daerah pegunungan. Beberapa di antaranya adalah suku-suku asli yang dikenal sebagai Adivasi. Mereka memiliki bahasa, tradisi, dan identitas budaya tersendiri yang berbeda dari masyarakat arus utama. Etnis minoritas ini memainkan peran penting dalam membentuk keanekaragaman sosial India. India adalah negara dengan keberagaman agama yang sangat mencolok dan menjadi salah satu ciri khas utamanya. Agama mayoritas di India adalah Hindu, yang dianut oleh sekitar 80% penduduk. Hindu memiliki pengaruh besar dalam budaya, tradisi, dan sistem sosial masyarakat India. Selain Hindu, agama lain yang dianut secara luas adalah Islam, yang merupakan agama terbesar kedua dengan penganut sekitar 14% dari total populasi. Agama-agama lain yang juga memiliki jumlah penganut signifikan di India adalah Kristen, Sikh, Buddha, dan Jain. Masing-masing memiliki sejarah dan akar budaya yang kuat di wilayah tertentu. Kehidupan orang-orang di India sangat dipengaruhi oleh budaya, agama, dan tradisi yang sudah berlangsung selama ribuan tahun. Sikap dan perilaku masyarakat umumnya mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan, penghormatan terhadap orang tua, dan kehidupan sosial yang erat. Mereka cenderung hidup dalam ikatan keluarga besar dan menjunjung tinggi adat, serta norma yang diwariskan secara turun-temurun. Aktivitas sehari-hari masyarakat India sangat beragam tergantung pada wilayah dan latar belakang sosialnya. Di daerah pedesaan, banyak orang bekerja di bidang pertanian, peternakan, atau kerajinan tangan. Di kota-kota besar, masyarakatnya lebih modern dan bekerja di sektor jasa, industri, teknologi, atau perdagangan.
Aktivitas keagamaan juga menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang rutin melakukan ritual, berdoa di kuil, masjid, atau gereja, serta mengikuti perayaan keagamaan secara meriah. Masyarakat India juga dikenal memiliki gaya hidup yang dinamis dan penuh warna. Pasar-pasar tradisional ramai dikunjungi, makanan jalanan populer, dan kegiatan seni seperti tari, musik, dan film sangat digemari. India memiliki keragaman bahasa yang sangat tinggi, dengan ratusan bahasa yang digunakan di berbagai daerah. Secara resmi, India memiliki dua bahasa utama di tingkat nasional, yaitu Hindi dan Inggris. Bahasa Hindi, yang ditulis dengan aksara Devanagari, adalah bahasa yang paling banyak digunakan, terutama di wilayah utara dan tengah India. Bahasa Inggris digunakan secara luas dalam pemerintahan, pendidikan, hukum dan bisnis, serta berfungsi sebagai penghubung antar wilayah yang berbeda bahasa. Selain itu, India mengakui 21 bahasa resmi lain di tingkat negara bagian, seperti Bengali, Tamil, Telugu, Marathi, dan lainnya. Setiap negara bagian biasanya memiliki satu atau lebih bahasa daerah yang digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan dan administrasi lokal. Bahasa-bahasa ini mencerminkan identitas etnis dan budaya masing-masing wilayah. Perekonomian India pada tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dan beragam. Negara ini memiliki struktur ekonomi yang terdiri dari 3 sektor utama: pertanian, industri, dan jasa. Meskipun sektor pertanian masih menyerap sebagian besar tenaga kerja, kontribusi terbesar terhadap produk domestik bruto masih dipegang oleh sektor jasa dan industri. Menurut proyeksi Dana Moneter Internasional atau IMF, PDB nominal India pada tahun 2024 lalu mencapai 3,94 triliun dolar Amerika dan diperkirakan pada tahun 2025 bisa mencapai sekitar 4,19 triliun dolar yang menjadikannya sebagai ekonomi terbesar kelima di dunia di bawah Jepang. Pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh konsumsi domestik yang kuat, investasi infrastruktur, dan ekspor yang meningkat. Namun, tantangan seperti ketimpangan pendapatan, pengangguran, dan infrastruktur yang belum merata masih menjadi fokus pemerintah. India saat ini masih menghadapi berbagai masalah yang memengaruhi kehidupan masyarakatnya. Kemiskinan masih menjadi persoalan besar, terutama di pedesaan, di mana banyak orang kesulitan mendapatkan makanan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Pengangguran juga tinggi, terutama di kalangan anak muda, karena jumlah lapangan kerja tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk. Selain itu, banyak pekerja hanya bisa mendapat pekerjaan informal dengan penghasilan rendah dan tanpa jaminan sosial. Ketimpangan sosial di India, terutama di kawasan perkotaan, terlihat sangat jelas dari perbedaan mencolok antara orang-orang yang tinggal di gedung-gedung tinggi modern dan mereka yang tinggal di daerah kumuh. Di kota-kota besar seperti Mumbai, Delhi, dan Bangalore, gedung pencakar langit dengan apartemen mewah berdiri berdampingan dengan permukiman padat dan sempit yang minim fasilitas dasar. Orang-orang yang tinggal di gedung tinggi biasanya berasal dari kelas menengah atas atau kalangan elit. Mereka memiliki akses ke fasilitas lengkap seperti air bersih, listrik stabil, layanan kesehatan, pendidikan berkualitas, dan keamanan yang terjamin. Sementara itu, penduduk daerah kumuh sering hidup dalam kondisi serba kekurangan. Rumah mereka sempit dan berdempetan, sanitasi buruk, dan akses terhadap air bersih, pendidikan, serta layanan kesehatan sangat terbatas. Banyak dari mereka bekerja di sektor informal sebagai buruh harian, pembantu rumah tangga atau pedagang kecil, dengan penghasilan yang tidak menentu. Perbedaan ini mencerminkan jurang ekonomi yang lebar dan menunjukkan bagaimana kemajuan kota tidak dirasakan secara merata. Ketimpangan ini juga menimbulkan berbagai masalah sosial, seperti diskriminasi, keterbatasan mobilitas sosial, serta konflik kepentingan dalam pembangunan kota yang sering mengabaikan kebutuhan masyarakat miskin. Ibu kota negara India adalah New Delhi. Kota ini merupakan pusat pemerintahan nasional dan menjadi tempat berdirinya gedung-gedung penting seperti parlemen, istana presiden, serta kantor-kantor kementerian.
New Delhi juga menjadi tempat tinggal resmi para pejabat tinggi negara dan duta besar asing. Pemerintahan India dijalankan dari kota ini, menjadikannya pusat politik utama di negara tersebut. New Delhi adalah bagian dari wilayah metropolitan yang lebih luas, yaitu Delhi. Secara administratif, Delhi merupakan wilayah ibu kota nasional yang memiliki status setara dengan negara bagian di India. Meskipun begitu, New Delhi tetap menjadi inti pemerintahan pusat dan dibangun secara khusus oleh pemerintah kolonial Inggris pada awal abad ke-20 untuk menggantikan Kolkata sebagai ibu kota. Selain fungsi politiknya, New Delhi juga merupakan kota yang berkembang dalam bidang pendidikan, budaya, dan infrastruktur. Kota ini memiliki berbagai universitas ternama, museum, monumen bersejarah, serta sistem transportasi yang terus ditingkatkan. Sebagai ibu kota, New Delhi memainkan peran penting dalam menghubungkan berbagai sektor kehidupan di India, baik secara nasional maupun internasional. Sejarah India. Sejarah India dimulai pada masa peradaban lembah Indus, yang berkembang sekitar tahun 2500 hingga 1500 sebelum Masehi, merupakan salah satu peradaban tertua di dunia dan menjadi fondasi awal sejarah India. Peradaban ini tumbuh di sepanjang Sungai Indus, yang sekarang sebagian besar berada di wilayah Pakistan dan India Barat Laut. Kota-kota utama dalam peradaban ini adalah Mohenjo-daro dan Harappa. Selain itu, peradaban ini juga dikenal karena tata kota yang sangat teratur, sistem drainase yang canggih, serta bangunan dari batu bata yang seragam. Masyarakatnya telah mengenal sistem pertanian maju, perdagangan, dan kerajinan tangan seperti perhiasan maupun ukiran. Bukti arkeologis juga menunjukkan bahwa mereka memiliki sistem tulisan, meskipun sampai saat ini tulisan tersebut belum berhasil sepenuhnya diterjemahkan. Pada tahun 321 hingga 185 sebelum Masehi, India memasuki periode Kekaisaran Maurya dan merupakan salah satu masa penting dalam sejarah awal India. Dinasti Maurya didirikan oleh Chandragupta Maurya setelah ia berhasil merebut kekuasaan dari kerajaan Nanda di wilayah Magadha. Ia kemudian memperluas kekuasaannya hingga mencakup hampir seluruh wilayah anak benua India, dari Afghanistan di barat hingga ke wilayah Benggala di timur. Puncak kejayaan Kekaisaran Maurya terjadi di bawah kepemimpinan cucunya, Kaisar Ashoka. Setelah mengalami perang berdarah di Kalinga, Ashoka berbalik menjadi pemimpin yang mengedepankan perdamaian dan moralitas. Ia memeluk ajaran Buddha dan menyebarkannya ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Sri Lanka dan Asia Tenggara. Ashoka juga dikenal karena membangun berbagai prasasti batu yang berisi ajaran moral dan kebijakan pemerintahan, serta mendorong toleransi antar umat beragama. Berabad-abad kemudian pada tahun 1206 hingga 1526 Masehi, India berada dalam periode penaklukan Islam dan berdirinya Kesultanan Delhi. India mengalami perubahan besar dalam bidang politik, budaya, dan agama. Invasi dari para penguasa Muslim dari Asia Tengah dan Timur Tengah membawa masuknya pengaruh Islam ke wilayah utara India. Kesultanan Delhi didirikan sebagai kerajaan Islam pertama yang kuat di anak benua India dan berfungsi sebagai pusat kekuasaan selama lebih dari 3 abad. Selama masa ini, seni, arsitektur, dan budaya India mengalami perpaduan unik antara tradisi Hindu dan Islam, menghasilkan gaya seni Indo-Islam yang khas. Banyak bangunan penting, seperti masjid dan benteng, dibangun dengan arsitektur yang menggabungkan unsur-unsur ini. Di samping itu, bahasa Persia dan Arab mulai digunakan sebagai bahasa administrasi dan kebudayaan, memperkaya warisan linguistik India. Dalam periode ini juga ditandai dengan pertumbuhan perdagangan dan urbanisasi di beberapa kota besar. Meskipun Kesultanan Delhi mengalami berbagai konflik internal dan eksternal, pengaruhnya sangat besar dalam membentuk struktur sosial dan budaya yang kemudian dilanjutkan oleh Kekaisaran Mughal. Pada masa Mughal, India mengalami kemajuan besar dalam berbagai bidang. Kekaisaran ini dikenal dengan karya arsitektur megahnya, seperti Taj Mahal yang dibangun oleh Kaisar Shah Jahan sebagai makam untuk istrinya, serta benteng dan istana megah lainnya. Selain itu, pemerintahan Mughal memperkenalkan sistem administrasi yang efisien dan kebijakan yang mendorong toleransi agama,
meskipun ada periode ketegangan antaragama. Dalam periode selanjutnya, India dijajah oleh Inggris setelah pemberontakan besar pada tahun 1857 yang dikenal sebagai Revolusi India Pertama. Inggris secara resmi mengambil alih kekuasaan dari perusahaan Hindia Timur dan menjadikan India sebagai koloni langsung di bawah pemerintahan kerajaan Inggris. Sejak saat itu, India diperintah oleh seorang gubernur jenderal dan Ratu Victoria yang dikenal sebagai Maharani India. Selama masa penjajahan, Inggris mengeksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja India untuk kepentingan ekonomi mereka. Banyak kebijakan kolonial menyebabkan penderitaan rakyat, termasuk pajak tinggi, kelaparan, dan pengambil alihan tanah. Di sisi lain, Inggris juga membangun infrastruktur seperti rel kereta api, sistem hukum, dan pendidikan modern, meskipun sebagian besar dimaksudkan untuk memperkuat kontrol kolonial. Perlawanan terhadap penjajahan semakin berkembang pada awal abad ke-20. Gerakan nasionalisme dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, dan Sardar Patel. Gandhi mempopulerkan metode perlawanan tanpa kekerasan dan pembangkangan sipil yang menggerakkan jutaan rakyat India. Setelah perjuangan panjang dan ketegangan politik yang terus meningkat, Inggris akhirnya memberikan kemerdekaan kepada India pada 15 Agustus 1947. Namun, kemerdekaan ini juga diiringi oleh pembagian wilayah menjadi dua negara, yaitu India dan Pakistan, yang menyebabkan kekacauan dan migrasi massal antar komunitas Hindu dan Muslim. Setelah India dan Pakistan merdeka pada tahun 1947, keduanya langsung menghadapi tantangan besar. Pemisahan wilayah yang menimbulkan kekacauan besar dengan konflik antaragama, terutama antara Hindu dan Muslim. Sekitar 10 juta orang terpaksa mengungsi melintasi perbatasan, dan lebih dari 1 juta orang tewas akibat kekerasan. Hubungan India dan Pakistan sejak saat itu terus diwarnai ketegangan, termasuk beberapa kali perang, terutama soal wilayah Kashmir. Untuk mengenal lebih lanjut tentang India, berikut ini adalah 15 fakta menarik tentang negara India. 1. India dikenal sebagai negara dengan jumlah vegetarian terbesar di dunia. Hal ini disebabkan oleh pengaruh tradisi dan agama yang kuat, terutama dari agama Hindu, yang mengajarkan prinsip non-kekerasan terhadap makhluk hidup. Banyak orang India sejak lahir dibesarkan dengan pola makan vegetarian sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Sekitar 30% hingga 40% penduduk India menjalani pola makan vegetarian. Hal ini berarti ratusan juta orang di negara tersebut tidak mengonsumsi daging, ikan atau unggas dalam makanan mereka. Angka ini menjadikan India sebagai negara dengan populasi vegetarian terbesar secara absolut dan juga salah satu yang tertinggi secara persentase di dunia. 2. Pembangunan Taj Mahal di India memakan waktu sekitar 22 tahun, dari tahun 1632 hingga 1653. Taj Mahal dibangun oleh Kaisar Mughal Shah Jahan sebagai mausoleum untuk mengenang istri tercintanya, Mumtaz Mahal, yang meninggal saat melahirkan. Proyek ini melibatkan ribuan pekerja, arsitek, seniman, dan pengrajin dari seluruh kekaisaran Mughal maupun dari luar negeri. Bangunan ini menjadi salah satu tempat paling ikonik di dunia, yang terkenal karena keindahan arsitekturnya serta detail ukiran dan simetri yang sangat rumit. Taj Mahal kini menjadi simbol cinta abadi dan termasuk dalam daftar situs warisan dunia UNESCO. 3. India menempati peringkat keempat dalam Indeks Kekuatan Militer Global Firepower 2025, setelah Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok. Peringkat ini mencerminkan kekuatan militer India yang signifikan di darat, laut, dan udara, serta kemampuannya dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan regional dan global. Pencapaian ini didukung oleh investasi besar dalam modernisasi pertahanan, termasuk pengembangan teknologi militer canggih dan peningkatan kapasitas produksi dalam negeri. India juga aktif dalam operasi kontraterorisme dan menjaga stabilitas di kawasan, yang memperkuat posisinya sebagai salah satu kekuatan militer utama di dunia. 4. Patung Sardar Vallabhbhai Patel, yang dikenal sebagai Statue of Unity di India, merupakan patung tertinggi di dunia dengan tinggi mencapai 182 meter.
Patung ini terletak di negara bagian Gujarat, menghadap ke Sungai Narmada dan Bendungan Sardar Sarovar. Diresmikan pada 31 Oktober 2018, patung ini dibangun untuk menghormati peran Patel dalam menyatukan lebih dari 560 negara bagian di India setelah kemerdekaan. Dibangun selama 4 tahun, patung Sardar Patel dirancang oleh pematung Ram Vanji Sutar dan memakan biaya sekitar $430 juta. 5. India dikenal sebagai negara dengan keanekaragaman yang tinggi dan memiliki jumlah masjid serta kuil Hindu yang sangat banyak. Terdapat sekitar 300.000 masjid di India, menjadikannya sebagai salah satu negara dengan jumlah masjid terbanyak di dunia. Masjid-masjid ini tersebar dari kota besar hingga desa kecil, mencerminkan populasi Muslim India yang besar, yakni sekitar 14% dari total penduduk. Sementara itu, jumlah kuil Hindu di India diperkirakan lebih dari 2 juta. Hal ini sejalan dengan fakta bahwa mayoritas penduduk India menganut agama Hindu, sekitar 79% dari populasi. Kuil-kuil ini bervariasi mulai dari yang sangat sederhana di pedesaan, hingga kuil besar berarsitektur megah seperti kuil Meenakshi di Tamil Nadu atau kuil Akshardham di Delhi. 6. Varanasi adalah salah satu kota tertua di dunia yang masih dihuni dan merupakan kota suci bagi umat Hindu. Terletak di tepi sungai Gangga di negara bagian Uttar Pradesh, kota ini dianggap sebagai pusat spiritual dan religi yang sangat penting. Varanasi dipercaya sebagai tempat di mana siklus kelahiran dan kematian bisa diakhiri, dan banyak umat Hindu datang ke sini untuk beribadah, melakukan ritual, atau menghabiskan hari-hari terakhir mereka. Sungai Gangga menjadi pusat aktivitas keagamaan di Varanasi. Setiap hari, ribuan orang datang untuk mandi suci, memberikan persembahan, atau melakukan upacara pemakaman di ghats, yaitu tangga-tangga batu yang mengarah langsung ke sungai. Salah satu kegiatan paling ikonik adalah Ganga Aarti, yaitu ritual penghormatan terhadap sungai suci yang dilakukan setiap malam dengan nyala api, nyanyian, dan doa. 7. India memiliki jaringan jalan terluas kedua di dunia, dengan total panjang mencapai sekitar 6,6 juta kilometer atau setara dengan 4,1 juta mil. Jaringan ini mencakup berbagai jenis jalan, termasuk jalan nasional, jalan negara bagian, jalan distrik, jalan pedesaan, dan jalan proyek khusus. Pemerintah India telah melaksanakan berbagai inisiatif untuk memperluas dan memperbaiki infrastruktur jalan, seperti program Bharatmala Pariyojana yang bertujuan meningkatkan konektivitas antar wilayah. 8. Kuil emas yang terletak di Amritsar, India, selalu memberi makan sekitar 100.000 orang secara gratis setiap hari. Kegiatan ini dilakukan di Langar, yaitu dapur umum yang menjadi bagian penting dari tradisi Sikh. Semua orang dari latar belakang apapun tanpa memandang agama, kasta, atau status sosial, dipersilakan makan bersama secara setara. Makanan yang disajikan adalah vegetarian sederhana namun bergizi, dimasak dan disajikan oleh para sukarelawan yang silih berganti setiap hari. 9. Di India terdapat desa unik bernama Shani Shingnapur yang terletak di negara bagian Maharashtra, di mana penduduknya hidup tanpa memasang pintu atau kunci di rumah mereka. Kepercayaan ini didasarkan pada keyakinan bahwa Dewa Shani, dewa keadilan dalam agama Hindu, melindungi desa dari kejahatan dan pencurian. Tradisi ini telah berlangsung selama lebih dari 300 tahun dan menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat setempat. Tidak hanya rumah-rumah, tetapi juga toko, hotel, dan bahkan kantor polisi di desa ini mengikuti tradisi tanpa pintu. Sebagai contoh, pada tahun 2011, salah satu bank di India membuka cabang di Shani Shingnapur tanpa pintu atau kunci, hanya menggunakan tirai sebagai penutupnya, yang mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap perlindungan dewa. 10. Kriket adalah olahraga paling populer di India dan telah menjadi bagian penting dari budaya nasional. Meskipun berasal dari Inggris, kriket berkembang pesat di India dan menciptakan fanatisme yang luar biasa di seluruh negeri, melampaui olahraga lain dalam hal penonton, pemberitaan media, dan dukungan sponsor. India memiliki salah satu tim kriket nasional paling sukses di dunia, dan pencapaian mereka dalam ajang seperti Piala Dunia Kriket telah memperkuat posisi kriket sebagai olahraga utama. Mereka pernah menjuarai Piala Dunia sebanyak 2 kali,
pada tahun 1983 dan 2011, serta memenangkan Piala Dunia T20 pada tahun 2007. 11. Di India terdapat kuil tikus yang sangat terkenal bernama kuil Karnimata, terletak di Deshnoke, negara bagian Rajasthan. Kuil ini unik karena dihuni oleh ribuan tikus yang dianggap suci oleh para pemujanya. Tikus-tikus ini disebut Kabbas dan dipercaya sebagai reinkarnasi dari para pengikut setia Karnimata, seorang tokoh suci yang dihormati dalam agama Hindu. Tikus-tikus tersebut diberi makanan seperti susu, biji-bijian, dan manisan yang disediakan oleh para peziarah. Bahkan, makanan yang telah dijilat oleh tikus dianggap membawa berkah jika dikonsumsi oleh manusia. Kuil ini menarik ribuan pengunjung setiap tahunnya, baik dari kalangan umat Hindu maupun wisatawan asing, karena keunikannya yang tidak ditemukan di tempat lain. 12. Sapi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam budaya dan kehidupan masyarakat India. Dalam agama Hindu, sapi dianggap sebagai hewan suci yang melambangkan kehidupan, kesuburan, dan keibuan. Karena alasan ini, banyak umat Hindu yang menghormati sapi dan menghindari konsumsi daging sapi sebagai bentuk penghormatan terhadap simbol kesucian tersebut. Di berbagai wilayah India, sapi dibiarkan berkeliaran bebas di jalan-jalan karena dianggap membawa berkah. Pemerintah di beberapa negara bagian bahkan menerapkan undang-undang yang melarang penyembelihan sapi. Larangan ini seringkali menjadi isu sosial dan politik karena tidak semua kelompok agama di India memiliki pandangan yang sama terhadap sapi. 13. Di India, terutama di beberapa wilayah seperti Uttar Pradesh dan Madhya Pradesh, kumis dianggap sebagai simbol kewibawaan dan keberanian, khususnya bagi polisi. Karena alasan ini, ada kebijakan khusus yang memberikan tunjangan tambahan bagi polisi yang memelihara kumis. Contohnya, polisi yang memelihara kumis tebal bisa menerima uang tambahan setiap bulan karena dinilai menambah wibawa dan meningkatkan citra mereka di depan masyarakat. Kebijakan ini juga bertujuan untuk menghidupkan kembali tradisi lama, di mana kumis menjadi ciri khas dan kebanggaan bagi aparat keamanan di India. 14. India adalah negara dengan jumlah penutur bahasa Inggris terbesar kedua di dunia, setelah Amerika Serikat. Menurut data sensus India tahun 2011, sekitar 129 juta orang di India berbicara bahasa Inggris, baik sebagai bahasa pertama, kedua, maupun ketiga. Namun, sebagian besar dari mereka menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua, bukan sebagai bahasa ibu. 15. India dikenal sebagai produsen film terbesar di dunia. Bollywood adalah industri film utamanya yang terkenal secara internasional. Bollywood berpusat di Mumbai dan memproduksi ribuan film setiap tahun dalam bahasa Hindi, jauh melampaui jumlah produksi film di negara lain. Selain Bollywood, India juga memiliki banyak industri film regional yang aktif, seperti Tollywood, Kollywood, dan lainnya, yang turut menambah jumlah total produksi film di India. Secara keseluruhan, India memproduksi lebih banyak film daripada negara manapun di dunia, menjadikannya pusat perfilman terbesar secara kuantitas. Dan itulah beberapa fakta-fakta menarik mengenai negara India. Jika kamu menikmati video ini, jangan lupa untuk memberikan like, meninggalkan komentar, dan menekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan berbagai informasi menarik lainnya. Sekian dulu untuk kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.